Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu dalam pembelajaran matematika kelas 9 di channel Kuota Belajar. Sisihkan kuotamu untuk belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah bab baru yang berjudul persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, ruang lingkup pembelajaran pada bab ini ada beberapa hal. Yang pertama, tentang persamaan kuadrat. Kita akan belajar terlebih dahulu mengenai persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat, bagaimana cara memfaktorkannya, dan semacamnya nanti kita bahas dulu di awal. Selanjutnya nanti kita akan bahas mengenai grafik fungsi kuadrat. Jadi persamaan kuadrat yang sudah kita bahas di awal, di bahasan pertama, kita akan sajikan dalam bentuk grafik fungsi kuadrat. Yang ketiga, sumbu simetri dan nilai optimum. Yang keempat, menentukan fungsi kuadrat. Yang kelima, aplikasi fungsi kuadrat. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Jadi ada evaluasi secara daring untuk bab yang kita pelajari. Nanti akan ada evaluasi per pertemuan lewat kuisis dan nanti evaluasi keseluruhan bab melalui Google Form. Baik, kita mulai ya dengan bahasan pertama kita mengenai persamaan kuadrat. Nah, apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat satu variabel adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya adalah 2. Dan biasanya dituliskan sebagai dalam bentuk umum ya, ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Dengan a tidak sama dengan 0. Kenapa a-nya jangan sama dengan 0? Karena kalau a-nya sama dengan 0, maka tidak akan ada variabel x kuadrat. Artinya variabel yang ada pangkat tertingginya 1. Jadi ini akan 0, tidak ada. Tersisa bx tambah c. Kalau bx tambah c saja, maka ini bukan persamaan kuadrat. Ini adalah persamaan linier satu variabel. Makanya syaratnya adalah a-nya tidak boleh 0. Kalau b dan c boleh. Nanti ada beberapa bentuk persamaan kuadrat di mana b-nya 0, c-nya 0. Jadi ada yang b-nya 0, ada yang c-nya 0. Nah, a, b, dan c-nya adalah bilangan real. Coba kita lihat. Nah, ini a ini adalah koefisien dari variabel x kuadrat. Jadi nanti angka berapapun yang menjadi koefisien x kuadrat kita sebut sebagai a. Kemudian b adalah koefisien dari variabel x. Dan c adalah konstanta. C ini adalah angka bilangan yang tidak bersama dengan variabel. Contoh, ada persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 5x tambah 3. Nah, 2 ini adalah koefisien dari x kuadrat. Maka 2 ini adalah a. Ya, dalam bentuk umum. Kemudian 5 ini adalah koefisien dari x. Maka 5 adalah b. Dan 3 adalah c. Karena 3 tidak bersama variabel. Begitu ya. Itu tentang pengenalan persamaan kuadrat. Nah, kita lanjutkan sekarang ke menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Jadi, persamaan kuadrat yang tadi kita bahas, ya pangkat tertinggi variabelnya adalah 2, memiliki akar-akar. Nah, ada beberapa cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Cara pertama dengan metode pemfaktoran. Cara kedua dengan metode kuadrat sempurna. Dan cara ketiga dengan rumus kuadratik. Jadi ada 3 cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Pemfaktoran, kuadrat sempurna, dan rumus
kuadratik. Kita mulai dengan metode pertama, pemfaktoran. Nah, bagaimana dengan metode pemfaktoran ini? Kita mulai dengan bentuk AX kuadrat tambah C. Nah, tadi saya bilang, pada bentuk ini nilai B-nya 0. Jadi tidak ada B, nilai B-nya 0. Yang ada hanya A dan C. Kalau ada bentuk kuadrat seperti ini, contoh, persamaan kuadratnya 4x kuadrat dikurangi 36. Ini sebuah persamaan kuadrat di mana B-nya 0, A-nya 4, C-nya negatif 36. Nah, bentuk seperti ini biasanya ya yang suka muncul soalnya itu adalah koefisien x kuadratnya A-nya, A dan C biasanya adalah bilangan kuadrat yang bisa kita akarkan. Ya kan 4 dan 36. Kita tentu ingat beberapa bilangan kuadrat yang bisa diakarkan dengan hasilnya bilangan bulat. 4 ya, kemudian 9, 16, 25, 36, 49 dan seterusnya. Nah, biasanya bentuk ini adalah A dan C-nya bilangan kuadrat. Kemudian operasinya di sini ya, ini kurang biasanya. Kalau tambah nanti apa yang kita sampaikan sekarang tidak berlaku. Ini biasanya kurang. Nah, kalau kita mendapati soal seperti ini, A dan C-nya bilangan kuadrat, operasinya dikurang, maka cara mengerjakannya sangat simpel sekali. Bagaimana caranya? Kita lihat A dulu. A-nya adalah 4. Akar dari 4 berapa? Akar 4 adalah 2. Maka kita tulis seperti ini. Nah, kurung buka 2x. Ini seperti ini ya, kurung buka lagi 2x. Kemudian akar dari 36 berapa? 6. Akar 36 adalah 6. Kita tulis lagi. Ini 6, ini 6. Berikutnya tinggal operasi penghubungnya nih. Yang pertama ini kurang, yang kedua tambah. Saya ulang. Jadi kalau soalnya seperti ini, ya. Nah, ini bilangannya bilangan kuadrat, A-nya bisa diakarkan, C-nya bisa diakarkan, kemudian operasinya ini kurang. Cara mengerjakannya adalah kita lihat A-nya dulu diakarkan, akar 4 adalah 2. Tulis seperti ini 2. Kalau nanti ininya 9, berarti di sininya 9 akarnya berapa? 3. Ini 3x, ini 3x. Kemudian akar C-nya, akar 36 berapa? 6. Tulis di sini. Nah, berikutnya operasinya ini yang pertama kurang, yang kedua tambah. Ini dari mana dasarnya? Dari sifat aljabar ini. Ini sifat dalam aljabar ya. A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A dikurangi B dikali A ditambah B. Kita menggunakan sifat ini dalam aljabar. Ini relatif lebih mudah. Nah, berikutnya bagaimana? Berikutnya kita cari akar-akarnya. 2x dikurangi 6 sama dengan 0. Ya, 6-nya kita pindah ruaskan. Maka 2x sama dengan 6. Ya, pindah ruas. Maka x adalah 6 dibagi 2 sama dengan 3. Berikutnya 2x tambah 6 sama dengan 0. 6-nya pindah ruas jadi negatif. Maka x sama dengan negatif 6 dibagi 2. Jawabannya adalah x sama dengan negatif 3. Ini bentuk pertama dalam pemfaktoran. Bentuk ax kuadrat tambah c. Berikutnya, metode pemfaktoran bentuk ax kuadrat tambah bx. Sekarang yang 0 bukan b-nya tapi c. Contoh begini. 4x kuadrat ditambah 20x. Nah, kalau kita mendapati soal seperti ini, kita menggunakan sifat distributif. Ya. 4x dan 4x kuadrat dan 20x. 4 dan 20 ini kan merupakan kelipatan. Artinya 20 ini dapat dibagi oleh 4. Ya, kita sederhanakan, maka 4-nya kita keluarkan nanti ke sini. Ya, jadi begini. Nah, 4x dalam kurung x tambah 5. Ini tidak merubah nilai. Karena 4x dikali x adalah 4x kuadrat. 4x dikali 5 adalah 20x. Sama dengan
0. Kita gunakan sifat distributif. Nah, berikutnya 4x sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 0. Kemudian x tambah 5 sama dengan 0. Yang ini ya. 5-nya pindah ruas, maka x sama dengan negatif 5. Ini bentuk kedua. Difahami ya? Baik, berikutnya. Sekarang bentuk ketiga. Ini bentuknya lengkap. AX kuadrat tambah BX tambah C. Ini bentuk berikutnya ya. Dengan A sama dengan 1. Jadi semua komponennya lengkap. A-nya ada, B-nya ada, C-nya ada. Dan A-nya sama dengan 1. Jadi ininya A-nya 1. Contoh begini. X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Di sini A-nya 1. Ya. Dan kesepakatannya kalau 1 maka tidak ditulis 1 di sini. Langsung saja X kuadrat. B-nya 5. C-nya 6. Bagaimana cara memfaktorkannya? Kita fokus ke nilai B dan C. Ke 5 dan 6. Nah, yang 6 ini kita pindahkan ke sini. 6. Yang 5 kita pindahkan ke sini. Berikutnya, kita bermain tebak-tebakan sekarang. Cari dua angka. Cari dua angka. Dua angka tersebut kalau dikali jadi 6, kalau dijumlahkan hasilnya 5. Dua angka, ini dua angka berapa angkanya? Kalau dikali hasilnya 6, kalau dijumlahkan hasilnya 5. Kita fokus dulu ke perkalian 6. 6 ini bisa dihasilkan dari perkalian bilangan apa saja. Bisa 1 kali 6, bisa 2 kali 3. Nah, manakah dari dua pilihan ini ya yang kalau dijumlahkan hasilnya 5? Tentu pilihannya adalah 2 dan 3. Karena kalau ini 1, ini 6, dijumlahkan bukan 5 tapi 7. Maka jawabannya adalah 2 dan 3. Nah, berikutnya 2 dan 3 ini kita pindahkan ke sini. Nah, sehingga kita mendapatkan X tambah 2 dikali X tambah 3 sama dengan 0. Maka akar-akarnya X tambah 2 sama dengan 0. 2-nya pindah ruas, maka X sama dengan negatif 2. Satu lagi, X tambah 3 sama dengan 0. Maka X sama dengan negatif 3. Begitu ya. Lanjut. Contoh kedua. Sekarang contoh kedua, X kuadrat tambah 4X dikurangi 12 sama dengan 0. Di sini B-nya 4, C-nya negatif 12. Caranya sama dengan yang tadi. C-nya kita pindah ruaskan ke sini. Ini negatif 12. 4-nya kita pindahkan ke bawah. Kemudian cari dua angka. Kalau dikali jadi negatif 12. Kalau dijumlahkan hasilnya 4. Jadi kita mencari dua angka. Kalau angka ini dikalikan hasilnya negatif 12. Kalau dijumlahkan hasilnya menjadi 4. Maka 12 ini adalah dihasilkan dari beberapa pilihan perkalian bilangan. Bisa 1 kali 12. Bisa 2 kali 6. Bisa 3 kali 4. Nah, kita tinggal menentukan manakah dari pilihan 3 pasangan bilangan ini yang kalau dijumlahkan hasilnya akan 4. Jadi kalau dikali negatif 12 hasilnya, kalau dijumlahkan hasilnya 4. Kita cari mana yang memungkinkan. 1 dan 12 tidak mungkin dijumlahkan menjadi 4. 3 dan 4 tidak mungkin dijumlahkan menjadi 4. Maka yang mungkin adalah 2 dan 6. Tinggal kita menentukan manakah bilangan yang negatif. Karena hasil perkaliannya negatif. Maka di antara 2 dan 6 ini ada bilangan yang negatif. Bagaimana cara menentukannya? Lihat hasil penjumlahan. Kalau hasil penjumlahannya positif, maka angka terbesar di sini positif. Kalau hasil penjumlahannya negatif, maka angka terbesar di sini negatif. Nah, di sini hasil penjumlahannya positif. Maka angka terbesar di sini negatif. Berarti 6-nya.
Maaf, angka terbesar hasil penjumlahannya positif, maka angka terbesarnya positif. Maka 6-nya positif, 2-nya yang negatif. Nah, maka seperti ini. Negatif 2 dan 6. Negatif 2 dikali 6, negatif 12. Negatif 2 tambah 6 sama dengan 4. Kita pindahkan sekarang ke persamaannya. Nah, di sini kenapa tidak ada tanda tambah? Karena 2-nya negatif. Negatif 2 dan 6 kita pindahkan ke sini. Maka akarnya X dikurangi 2 dikali X ditambah 6. Kita sederhanakan, X dikurangi 2 sama dengan 0. X-nya pindah ruaskan, maka X sama dengan 2. Yang kedua sekarang, X tambah 6 sama dengan 0. 6-nya pindah ruas, maka X sama dengan negatif 6. Ini contoh kedua. Contoh ketiga sekarang. X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 35. Pada contoh soal yang ketiga ini, nilai B-nya negatif, nilai C-nya negatif. Nah, caranya sama dengan yang sebelumnya. Kita pindahkan negatif 35-nya ke sini, negatif 2-nya pindahkan ke bawah. Cari lagi dua angka. Kalau dikali jadi negatif 35, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 2. Negatif 35 ini bisa dihasilkan dari beberapa pilihan perkalian dua bilangan. Bisa 1 kali 35, bisa 5 kali 7. Nah, manakah dari dua pasangan bilangan ini yang kalau dijumlahkan jadi negatif 2? Tentu jawabannya adalah 5 dan 7. Tinggal kita tentukan mana yang negatif. Lihat hasil penjumlahannya. Hasil penjumlahannya positif, negatif, maaf. Hasil penjumlahannya negatif. Maka bilangan terbesar di sini negatif. Sehingga angkanya adalah negatif 7 dan 5. Kemudian kita masukkan ke persamaannya. X min 7 dikali X tambah 5 sama dengan 0. Kita sederhanakan. X dikurangi 7 sama dengan 0. 7-nya pindah ruas, maka X sama dengan 7. X tambah 5 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 5. Berikutnya contoh keempat. X kuadrat dikurangi 12X ditambah 32 sama dengan 0. Di sini B-nya negatif, C-nya positif. Kita pindah ruaskan, kita pindahkan 32 ke sini. Negatif 12 pindahkan ke bawah. Kembali ya, cari dua angka. Kalau dikalikan hasilnya 32, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 12. Maka ada beberapa pilihan angka yang kalau dikalikan menjadi 32. Bisa 1 dan 32, bisa 2 dan 16, bisa 4 dan 8. Tinggal kita cari mana yang mungkin kalau dijumlahkan menjadi negatif 12. Nah, tentu yang mungkin itu adalah 4 dan 8. Tinggal menentukan mana yang negatif. Kita lihat ini. Hasil penjumlahannya negatif. Maka bilangan terbesar di sini hasilnya harus negatif. Maka yang negatifnya adalah 8. Jadi negatif 8 dan 4. Kita masukkan ke bentuk yang X dalam tanda kurung ini. Maka kita sederhanakan kembali. X dikurangi 8 sama dengan 0, maka X sama dengan 8. X dikurangi 4 sama dengan 0, maka X sama dengan 4. Inilah cara memfaktorkan dengan bentuk kuadrat sempurna, di mana A-nya sama dengan 1. Ya. Jadi ini bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C dengan A sama dengan 1. Sekarang kita masuk ke bentuk yang terakhir. Nah, bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C dengan A tidak sama dengan 1. Kalau tadi A-nya 1, sekarang A-nya tidak sama dengan 1. Contohnya begini. 2X kuadrat tambah 5X tambah 3. Di sini A-nya 2. Bukan 1 ya. B-nya 5, C-nya 3. Nah, kalau seperti ini caranya adalah kita fokus dulu ke A dan C. Kita kalikan dulu. Ya, 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, 6-nya kita pindahkan ke sini. Kemudian kita lihat ke B. B-nya 5, 5 kita pindahkan ke sini. Nah, baru kita cari dua bilangan lagi. Kalau dikali jadi 6, dijumlah jadi 5.
Bilangannya adalah 2 dan 3. Nah, berhubung di sini 2x kuadrat, maka bentuknya jadi begini. 2x, 2x, dan 2. Jadi ini kan 2x kuadrat. Maka ini pun 2x. Ini pun 2x. Yang ini dibagi 2. Kalau ininya 3x kuadrat, maka ini 3x, ini 3x, ini 3. Kalau ini 5x kuadrat, maka ini 5x, ini 5x, ini 5. Kalau sudah, kita pindahkan 2 dan 3 ini. Pindahkan ke sini. Ya, ditambah tentunya karena positif. 32 ditambah karena positif. Nah, kita akan sederhanakan. Ya, lihat ini 2x tambah 2, kemudian 2x tambah 3. Kita gunakan sifat distributif. Ya. Nah, perhatikan ke angka-angka ini. Cari angka yang bisa disederhanakan, bisa dibagi. Ini kan pembaginya 2. Maka 2 dan 2 ini bisa kita sederhanakan. Sedangkan 2 dan 3 tidak bisa kita sederhanakan karena tidak bisa dibagi. Maka 2 dan 2 ini kita coba untuk sederhanakan. Jadi seperti ini. Nah, 2-nya kita pindahkan ke depan. Ini X, kemudian tambah berapa nih? Kita lihat persamaan yang awal tadi. Persamaannya adalah 2X ditambah 2. Di sini sudah ada 2. 2 dikali X. 2X. Kemudian 2 dikali berapa supaya hasilnya 2? Tentu dikali 1. Nah, berikutnya tinggal kita bagi ini 2-nya. 2 yang di atas dengan 2 yang di bawah dibagi. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Maka sisanya tinggal X tambah 1 dikali 2X tambah 3. X tambah 1 sama dengan 0. Maka X sama dengan negatif 1. 2X tambah 3 sama dengan 0. Maka X sama dengan negatif 3/2. Itulah cara pertama untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.